Romo Edi yang terkasih, Bapak Ibu peserta Praise and Worship pada sore hari ini, Shalom, selamat sore. Apakah terkejut saya muncul di sini? Saya yang terkejut karena oh iya ada Praise and Worship. Oh cik. Oh iya ada Praise and Worship hari ini. Oh iya saya sudah lama nggak muncul di PW. Dulu di sini menjadi tempat kita romo-romo, menghibur umat, memuji dan ya mudah-mudahan sesudah ini saya rajin ke Praise and Worship. Asal pesertanya kayak gini nih banyak terus. Ini dekenat mana? Timur. Pernah kapan-kapan yang saya udah rajin-rajin semangat, umatnya cuma 8, 10. Ya, tapi hari ini Dekenat Timur mungkin karena tetangga deket ya, jadi gampang ke sini. Tapi hai yang ada di Dekenat lain, mari penuhi tempat ini seperti biasa supaya kita terus bersemangat memuji memuliakan Tuhan. Oke, saya ingin mulai dengan sesuatu yang sederhana dulu. Siapa di sini yang merasa waktu itu begitu cepat berlalu? Time flies, tahu-tahu sudah bulan Agustus saja. Dan gak lama lagi Natalan, Desember. Kayaknya belum lama kemarin we wish you Merry Christmas and Happy New Year gitu ya. Tapi kok tiba-tiba waktu begitu cepat. Jangan mengeluh ketika waktu kita berjalan sangat cepat. Karena ini menjadi dua penanda sebetulnya. Yaitu bahwa kita ini, karena gini sebelumnya ya, ada dua situasi manusia yang merasa hidupnya itu berjalan lambat. Ya, dua kondisi manusia. Satu, orang yang sedang berada di penjara, ya, itu merasa berjalan waktu sangat lambat. Karena sampai di film-film kan penjara itu narapidana garis satu-satu ya, ngitung hari kapan dia bebas. Karena dia di penjara. Lalu yang kedua, orang yang merasa waktunya berjalan lambat, itu orang yang lagi opname di rumah sakit, diinfus apalagi. Maka dia merindukan pembebasan, kapan infusnya dilepas, kapan dia bisa keluar, kapan dia bisa beraktivitas. Maka kalau Anda merasa waktu berjalan sangat cepat, syukurilah. Berarti pertama, Anda menjadi manusia bebas, tidak dipenjara. Dan yang kedua, Anda sehat walafiat, tidak sedang opname. Ya. Ini ada kaitannya dengan bacaan kedua misa hari ini. Ini semua sudah misa toh? Jangan sampai ikut PW tapi nggak mau ikut misa, itu salah besar. Karena puncaknya iman gereja Katolik itu misa, ya, bukan praise and worship. Ya. Injil bacaan kedua hari ini kan berkata hiduplah, bersikaplah, hiduplah sebagai manusia merdeka. Manusia merdeka. Dan ini saya kira kalau hari ini kita merenungkan pada saat Indonesia 17-an ini, ya ulang tahun ke-80, maka saya kira baik untuk merenungkan aspek yang terdalam dari manusia merdeka itu. Yang namanya kesehatan itu rahmat luar biasa. Waktu kita ulang tahun pasti diminta make a wish gitu ya. Dan setiap usia biasanya make a wish-nya beda-beda. Kalau bocil-bocil umur 10 tahun make a wish biasanya minta apa? Games, gadget, mainan dan sebagainya ya. Tapi kalau 17 tahunan, Sweet 17, make a wish-nya minta apa? Minta surat izin pacaran dari papa mamanya. Nanti kalau sudah umur 25-27 tahun minta jodoh pasangan. 30 tahunan minta anak, minta rumah yang cukup, rezeki yang berlimpah untuk keluarga. Tapi kalau sudah 60 tahunan,
seperti mereka yang sudah berambut putih di sini, ulang tahun make a wish minta apa? Kesehatan. Kalau masih minta pacar kelewatan. Ya. Udah expired juga ya kan. Kalau masih minta gadget, ya sudah bukan waktunya ya. Tapi saya kira rahmat terbesar buat hidup fisik kita ini, itu adalah rahmat kesehatan. Dan syukurilah kalau sekarang kita dalam kondisi sehat, itu artinya kita terbebas dari segala penyakit. Saya kira ini eksistensial. Ketakutan manusia, salah satu yang paling besar, itu adalah takut sakit. Pasti ini ada kaitannya sama takut mati, ya. Karena sakit itulah yang akan mungkin membawa kita pada kematian. Nah, ketika kita minta rahmat kita tetap sehat, pada titik itulah kita merasakan kebebasan dan kemerdekaan. Sekarang tentu kita ingin berdoa juga untuk banyak saudara-saudari kita yang sedang sakit, ya. Romo Aji, teman kita di sini sedang sakit, ya. Yang dulu seorang misionaris luar biasa di Kalimantan, naik motor trail di Kalimantan ke stasi-stasi ya. Nggak kayak di Jakarta. Kalau di Jakarta kan romo-romonya dijemput sama Velfire. Ya, naik mobil, jalanannya rata. Tapi Romo Haji naik trail, jatuh di lumpur, naik motor lagi, misanya ada di pelosok gunung sana, yang ikut misa cuma 20-15 orang. Ya. Dulu gagah perkasa dia. Membangun gereja di pedalaman Kalimantan itu jauh lebih susah daripada membangun gereja di Jakarta. Tapi dia berhasil ketika dia sehat luar biasa. Tapi sekarang sedang sakit, diinfus, tidak bisa bersuara karena di tracheostomi ya, dibolongin di sini. Maka ada kondisi mungkin dia sedang tidak bebas karena sedang sakit itu ya. Kita dalam praise and worship kita pasti harus selalu berdoa untuk saudara-saudari kita yang berjuang dengan sakitnya. Harus itu. Tetapi saya kira kita perlu merenungkan juga. Untuk dapat hidup sehat itu ada sesuatu yang harus kita bayar. Yaitu mati raga. Dari berbagai jenis sesuatu makanan yang mungkin sangat kita suka. Ya. Dulu saya sangat suka sambal. Kalau saya ke warung bakmi ya, itu satu toples acar cabe, tuang kali. Tapi belakangan perut saya mulai nyut. Wah, dokter bilang suruh endoskopi. Pada saat itulah saya mulai memutuskan berhenti makan cabai. Ya. Harus ada sesuatu yang dibayar untuk mendapat kebebasan itu. Kalau enggak saya tiap sebulan sekali ke UGD, suntik perutnya kram atau gimana gitu ya. Beberapa kali harus begitu. Saya udah punya pikir diskresi saya mengatakan ini harus ada yang harus saya bayar. Yaitu kesukaan saya itu. Saudara-saudari, untuk kita mau mendapat kebebasan, bukan berarti kita semau-maunya apa yang kita suka. Ya. Nampaknya memang harus ada yang kita korbankan untuk itu. Ya. Maka saya kira ini poin pertama, untuk menjadi manusia merdeka tidak bisa sebebas-bebasnya. Kita harus mengorbankan kesukaan diri kita juga untuk menjadi manusia yang bebas merdeka itu. Lalu terkait mereka yang ada di penjara misalnya. Ternyata yang namanya mau hidup bebas itu juga terkait dengan ketaatan. Kalau kita nggak taat sama kebenaran, nggak taat pada hukum, nggak taat pada aturan, maka ujung-ujungnya kita nggak bebas. Mungkin kita berkata, lo bebas aja Romo. Kenapa harus taat sama aturan? Oh coba aja saya bilang. You sebebas-bebasnya, ujung-ujungnya you tidak merdeka. Coba Romo kasih contoh. Waktu itu ada anak SMA yang tanya begitu. Terus saya jawab, coba kalau kamu di kelas ulangan nyontek misalnya.
Aku nggak mau taat sama aturan, nggak mau taat pada hukum, aku nyontek. Maka ketika nyontek, kita ini kan akan celingak-celinguk kan. Ketahuan nggak ya gurunya di mana nih? Ya, kita celingak-celinguk. Pada titik itu kita takut ketahuan, pada titik itu kita mikir kalau aku ketahuan nanti aku nilainya 0, lalu aku tidak naik kelas. Akibatnya terpenjara juga. Pikirnya mau bebas sebebas-bebasnya dari aturan, tapi ujung-ujungnya terpenjara. Di perempatan jalan, aturannya jelas merah, kuning, hijau. Merah berhenti, kuning siap-siap berhenti, hijau jalan. Pernah di perempatan Gunung Sahari tuh, sawah besar Gunung Sahari. Motor-motor kan pada ngantri depan tuh biasa tuh. Celingak-celinguk tuh kan motor ya. Ada kesempatan dia nyuri kesempatan, merah sebelum sono jalan, dia mau curi kesempatan. Motor-motor kan di Jakarta ini banyak yang suka begitu. Kejadian di depan mata saya lagi berhenti depan lampu merah paling depan. Jatahnya dari sini merah, tapi dia mau lurus nih. Saya di sini nih, mau ke sono. Motor dari sini, jatah hijau dari sono. Apa yang terjadi? Dia curi jalan, dari sana ada mobil ngebut, itu motor keseret. Set. Di depan mobil, berhentinya di depan pos polisi. Tilang, udah kejet-kejet kakinya patah, kena tilang lagi. Maksudnya mau bebas, melanggar aturan, tapi ujung-ujungnya diopname, bayar rumah sakit, kena tilang, motornya rusak. Dalam hati saya mau ngomong rasain kok kasihan gitu, nggak tega. Tapi kok ya ini salah sendiri gitu ya. Kadangkala dalam hidup ini kita pengen menjadi manusia yang merdeka semerdeka-merdekanya, tapi nggak ada kehidupan yang begitu. Kita sudah hidup dalam kebersamaan sosial, pasti ada aturan dan sebagainya. Poin terakhir, maaf Romo, khotbah saya lebih panjang daripada Romo Edi. Boleh ya? Bolehlah emang rumah saya, ya kan? Kita mau bebas secara apa lagi ya sebetulnya? Kalau saya merenungkan ya, kenapa saya semakin mantep, moto hidup yang paling realistik itu cuma 3. Happy, healthy, holy. Yang dikejar manusia dalam hidup ini cuma ini nih. Happy, healthy, holy. Maka kalau kita praise and worship di ballroom yang sana, kita punya orientasi hidup kita menjadi manusia yang bahagia, menjadi manusia yang sehat, menjadi manusia yang holy. Kalau soal holy sih, ya udahlah itu rahmat dari Tuhan. Dan kita nggak boleh klaim bahwa saya sudah holy juga nggak boleh. Kita masih punya dosa semua ya. Tapi happy misalnya ya, bahagia. Apa kuncinya menjadi manusia bahagia? Bagi saya cuma 1 jurus. Tidak terikat pada masa lampau dan tidak khawatir akan masa depan. Itu manusia yang bahagia. Ya. Ada banyak orang hidupnya tidak bahagia karena apa? Terikat pada masa lampau. Baik masa lampau yang jelek, menyakitkan, bikin sedih, penuh air mata, atau masa lampau yang sukses, bahagia. Kita terikat pada masa lampau. Bahayanya apa? Kita tidak bahagia dengan keadaan saya saat ini. Misalnya, saya terikat pada masa lampau saya. Dulu saya menjadi MC di GBK. Ketika saya nanti pensiun, saya terikat pada kesuksesan saya misalnya. Dulu saya jadi direktur pusat pastoral Samadi. Siapa yang gak kenal saya gitu. Terikat pada masa lampau kesuksesan kita. Itu masa lampau yang bahagia, masa lampau yang sukses, itu bisa juga membuat kita tidak bahagia pada masa kini kita. Apalagi masa lampau yang pahit. Luka batin, sakit hati, ditipu orang, ya, disakiti sama orang terdekat kita, dan sebagainya. Itu dibawa terus, kita akan mengeluh hidup kita bau busuk. Tapi salah kita sendiri.
itu telur busuk dibawa terus. Kenapa nggak dibuang telur busuknya? Let it go. Biarkan itu pergi dari kehidupan kita. Maka kita menjadi manusia bebas dan bahagia. Kalau Anda mau bahagia detik ini, nikmatilah kekinian Anda saat ini. Saat ini lagi duduk di auditorium Samadi, lagi dengerin khotbahnya Romo Yus dan Romo Edi. Bahagialah dengerin khotbah kita. Jangan sibuk ngeliatin jam. Lama amat sini Romo nih. Ya. Terus Anda ingat, aduh kompor belum dimatiin tadi di rumah. Duduk di sini ikut PW, tapi pikirannya ke kompor yang belum dimatiin di rumah. Maka Anda tidak bahagia duduk di sini. Ibu-ibu yang dulu menjadi gadis sampul, cover girl, majalah gadis atau Aneka Yes, ya, atau majalah Trubus Flora Fauna, ya. Bersyukurlah dulu Anda pernah secantik itu, bersyukurlah. Tapi jangan terlalu membandingkan wajah yang sekarang dengan yang waktu Anda umur 20-an, jangan. Anda akan sedih aja. Ya. Apalagi maaf nih ya ibu-ibu ya. Ini saya cuma dapat ini dari konten di Instagram. Jadi jangan marah sama saya ibu-ibu ya. Katanya ibu-ibu atau kaum perempuan itu mirip bola dalam olahraga. Ketika Anda umur 20-an, Anda yang ngejar-ngejar banyak. Mirip bola dalam sepak bola. Yang merebutin berapa? 11 lawan 11. Saking cantiknya Anda, yang merebutin 11 lawan 11. Wah, dikejar-kejar tuh bola. Umur 30-an masih jos, masih cakep. Anda seperti bola dalam bola basket. Yang merebutin banyak juga, 5 lawan 5, bola basket ya kan. Umur 40-an masih banyak ibu-ibu 40-an. Bagus-bagus ya kan. Di mall pakai celana pendek, pakai kacamata hitam, nyetir mobil ya. Itu juga banyak yang ngejar-ngejar. Tapi sudah seperti bola dalam bola pingpong. Yang merebutin cuma 2, kadang ke sono, kadang ke sini, kadang ke sono, kadang ke sini. Tapi yang sudah 60 tahunan mirip bola dalam olahraga golf. Bola itu paling bagus apa? Dipukul sejauh-jauhnya. Tuh, jauh. Kata suami, makin bagus makin jauh. Oh ya kan? Kalau masih deket-deket jelek. Jangan marah sama saya ibu-ibu. Tapi bapak-bapak, kita jangan ngeledek ibu-ibu soal kayak gini ya. Suatu saat kalau kita lelaki post power syndrome ya, itu lebih stres daripada perempuan. Karena kalau ibu-ibu itu lebih kuat jadi single mom sampai tua. Ya kan? Betul, semangat ya. Ditinggal mati suami, single mom berjuang sendirian sampai tua, jos masih kuat. Oma-oma di panti werda lebih banyak daripada opa-opanya. Kenapa? Kalau suami-suami ditinggal mati istri, 1 kawin lagi, 2 kalau saking cintanya sama sang istri nggak bisa hidup tanpa dia, maka nggak lama kemudian dia nyusul mati biasanya. Maka disinyalir, maaf suami-suami ya, disinyalir menurut survei suami biasanya mati duluan daripada istri. Tapi belum ada survei tentang Romo dan suster ya. Mungkin suster lebih cepat mati daripada Romo. Lebih happy jadi Romo soalnya. Ya. Nah ini kebahagiaan itu ya memang ada tiap umur ada bahagianya. Tapi kuncinya cuma 1. Bahagialah pada titik kita yang sekarang. Stop membandingkan dengan apa yang orang lain punya, dengan apa yang kita punya. Ketika kita mulai membandingkan yang orang lain punya, mulai kita nggak bahagia ya. Maka saya kira ini sebuah refleksi sederhana ya. Bagaimana menjadi manusia bebas, bagaimana menjadi manusia merdeka. Kita tidak tergantung pujian sama orang gitu ya. Saya di YouTube kan banyak yang komen tuh live chat kan. Kalau dipuji orang
Gak perlu bangga juga, Romo Yus nyanyinya bagus, dagunya ke atas. Tapi kalau pas nyanyinya jelek, Romo gak latihan ya, kok nyanyinya begitu, langsung sedih. Gak boleh gitu kita jadi manusia. Ya. Pujian tidak usah membuat kita hatinya melambung, tapi kritikan ataupun kegagalan ataupun mungkin cacian sekalipun jangan membuat kita kendor dan rendah diri ya. Hiduplah dengan hati yang merdeka, bahagia. Ini sungguh-sungguh menjadi manusia yang levelnya itu level yang menjadi manusia merdeka. Kata manusia merdeka itu bagi saya dalam ya. Bukan cuma 17 Agustusan, bukan cuma tahun 45 kita nggak dijajah Belanda lagi ya. Tapi buat saya menjadi manusia merdeka itu manusia yang terbebas dari segala perkara yang membuat kita stres, yang membuat kita marah, uring-uringan. Kita tetap menjadi manusia bahagia dan merdeka. Maka kita syukuri rahmat kemerdekaan RI, tetapi juga kita mohon rahmat supaya kita menjadi manusia yang punya batin yang merdeka. Saya ingin mengajak Anda menyanyikan satu lagu pujian, mungkin tahu, harusnya tahu lah ya. Doa kami, kita berdoa untuk bangsa Indonesia, kita bangkit berdiri, saya undang tim pujian untuk ikut nyanyi bersama saya. Mari kita bawa semua doa-doa kita yang terbaik untuk bangsa ini. Walaupun mungkin dalam pidato kenegaraan Pak Presiden sudah mengatakan pertumbuhan ekonomi naik, pengangguran berkurang. Tapi mari kita berdoa, masih banyak saudara-saudari kita yang sedang susah, miskin, tidak punya pekerjaan, tidak ada jaminan masa depan. Masih banyak kericuhan, kerusuhan terjadi di mana-mana. Masih banyak rakyat yang protes untuk kebijakan pemerintah yang ini dan itu. Maka mudah-mudahan Tuhan memberkati bangsa ini, Tuhan memberkati para pemimpin, presiden, wakil rakyat, menteri-menteri, semuanya dicurahi Roh Kudus. Semoga menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang punya hati yang jernih dan benar untuk membawa Indonesia pada kemajuan. Mari kita doakan bangsa ini dengan doa kita. Terima kasih Tuhan untuk bangsa kami yang begitu indah ini. Tetapi bangsa kami masih menyisakan banyak persoalan yang hanya bisa selesai dengan bantuan berkat dari-Mu. Dan juga Kau curahkan rahmat kepada setiap pengambil keputusan untuk sungguh-sungguh memikirkan kemerdekaan rakyatnya, kesejahteraan rakyatnya. Bukan hanya memikirkan kelompoknya dan partainya sendiri atau teman-temannya sendiri, tetapi sungguh-sungguh menggunakan jabatannya untuk mensejahterakan rakyat. Semua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, sebab Engkaulah penyelamat kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saya cuma mendengar berita bahwa sudah ada pergantian kepengurusan BPK ya, BPK KAJ, sehingga lalu kepengurusan acara ini kan dulu saya lempar ketika ada pertemuan BPK KAJ di Keramat, lalu saya menawarkan kepada divisi apa yang bagian FKP3 dan pengurusnya juga udah ganti FKP3 ya sekarang oleh Mbak Susan. Siapa? Oh ini pengurusnya. Ya, saya cuma ingin menanyakan komitmen masih mau diteruskan? Terus? Nah, udah. Kalau masih diteruskan saya tinggal ngomong silahkan gitu doang ya kan. Tapi tolong kabar-kabari ke teman-teman PD-PD di Dekenat-Dekenat ya. Nih Dekenat Timur gua nih segini rame. Dekenat lo seberapa gitu kan ya. Ya tolong bantu untuk sebarkan juga supaya gengsinya tiap Dekenat itu terbakar.
Sehingga masa dekenat saya sepi gitu kan. Nah maka kita harus hangatkan suasana seperti ini dan terus bisa memuji memuliakan Tuhan bersama-sama ya. Saya kira pengumuman lain kadangkala tempatnya di sini, kadangkala tempatnya di ballroom ya. Kadangkala kalau ini udah lama nggak dipakai ya daripada dihuni sama yang nggak kelihatan ya, mendingan kita pakai buat memuji Tuhan. Karena nih panggung nih hokinya banyak nih panggung. Saya sudah membuktikannya selama 8 tahun lebih ya. Ya. Maka kita lestarikan ini teater kita ini ya, auditorium. Di bawah masih ada aula juga, di sana masih ada ballroom. Kalau nanti yang ikut bisa 500-an orang, wah di sana. Ya. Cuma ya bawa makanan diri-diri. Ya, pokoknya terima kasih untuk kebersamaan kita. Semoga Tuhan memberikan rahmat berlimpah kepada Anda semua. Romo Edi, saya undang maju ke depan untuk kasih berkat kepada kita semua bersama-sama. Saya dan Romo Edi akan memberkati Anda sekalian. Silakan bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk rahmat-Mu pada malam hari ini. Kami boleh berkumpul bersama, memuji, memuliakan Engkau. Kami boleh juga mendengarkan firman-Mu dari Romo Edi dan hamba-Mu, saya. Semoga apa yang kami resapkan dalam hati ini bisa kami terus bawa dalam kehidupan kami selanjutnya. Dan semoga keluarga kami boleh Kau jaga dan Kau lindungi dengan rahmat kesehatan, rahmat damai dan sejahtera. Kau berikan juga kami kesempatan untuk terus melayani dimanapun kami diutus, sehingga kami terus membawa kabar gembira kepada siapapun. Berkatilah hamba-hamba-Mu yang akan pulang setelah ini, semoga semuanya selamat sampai di rumah, besok melanjutkan kegembiraan, merayakan kemerdekaan bangsa kami, tapi juga terus melanjutkan pekerjaan-pekerjaan hidup kami. Maka utuslah Roh Kudus-Mu dan urapilah kami, dan dengan perantaraan hamba-Mu Romo Edi kami mohon berkat. Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua, hidup kita, keluarga kita, dan karya kita senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.